Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, apa yang disebut Bell sebagai bulu-bulu adalah langkah selanjutnya dalam pertumbuhan. Sejak memasuki Legiun Bayangan, Bell berada di garis depan, melawan musuh lebih sering daripada prajurit manapun. Dan sekarang, akhirnya memiliki kemungkinan untuk ditingkatkan. Cheng Jinwoo hanya bisa menggerakkan bibirnya ketika dia memikirkan Jagrid dan Raja Ain yang menjadi lebih kuat karena peningkatan di masa lalu. Ini adalah kabar baik. Jauh sebelum dia menjadi prajurit bayangan, Bell sudah berada pada level yang cukup untuk bermain dengan pemburu peringkat es. Pangkatnya juga, tentu saja, pangkat tertinggi dari semua prajurit yang ada. Dengan kata lain, sekarang Anda dapat melihat level setelah level umum. Jika lompatan penting dapat diperoleh dengan meningkatkan nilai kemampuan Bell, maka dia sudah mulai bertanya-tanya hasil seperti apa yang akan keluar. Setelah berpikir sejenak, Cheng Jinwoo menyetujui Bell yang menunggu dengan cemas di kejauhan. 039, ya. 039. 039, Rajaku, terima kasih. Kalau begitu aku akan segera mengatur ulang pasukan semut dan segera kembali ke tempatmu. 039. 039, tidak perlu. 039. Cheng Jinwoo menyeringai. Tentu saja, Bell yang jaraknya ribuan meter tidak bisa melihat ekspresinya. 039, Bayangan Legiun. Di bawah panggilan Cheng Jinwoo, hampir 1.200 tentara dengan suara bulat mengirimkan sinyal. Jagrid yang memimpin para ksatria, Fang yang memimpin para or raksasa, Sesame yang memimpin para ular, nomor 6 yang memimpin para raksasa, Tank yang memimpin beruang putih, dan kegilaan yang bertanggung jawab atas prajurit yang tersisa. Cheng Jinwoo sepertinya bisa mendengar tangisan mereka. Satu persatu, mereka semua fokus pada panggilan Seong Jinwoo. Seong Jinwoo juga merasakan ketegangan mengalir dari mereka. Emosi para prajurit begitu tinggi, atmosfer ini membuat Cheng Jinwoo sedikit bersemangat. Setelah itu, Cheng Jinwoo memberi perintah lagi. 039, semua anggota kembali ke tim. 039. 039. 039, kembalilah. 039. Pada saat yang sama dengan perintah dikeluarkan, para prajurit dari pasukan bayangan mulai menghilang, dan para prajurit yang kembali ke bentuk bayangan dengan cepat berkumpul ke arah Cheng Xiaoyu dari semua tempat. Bell terkejut oleh tentara yang menyebar dengan cepat di bawah komandonya. 039. Tuanku, kenapa Anda membiarkan semua prajurit kembali? 039. Cheng Jinwoo berkata sambil tersenyum. 039. Mulai sekarang, semua monster yang tersisa akan ditangani oleh saya dan Anda. 039. Ini adalah opsi terbaik yang dapat meningkatkan Bell secepat mungkin. Sama seperti level tinggi dalam game yang dapat mengolah level rendah, bertarung dengan Bell dapat memaksimalkan kecepatan berburu dan mengumpulkan poin pengalaman. Ada juga banyak area di mana penjara bawah tanah tidak terkendali, dan jika Anda berkeliaran bersama, Anda dapat meningkatkan level dengan cepat. Meskipun efisiensinya akan turun secara signifikan dibandingkan dengan memobilisasi semua prajurit bayangan untuk menyapu bersama karena area yang luas, peningkatan Bell lebih penting daripada yang lainnya sekarang. 039, Rajaku, 039. Bell terlalu bersemangat untuk berbicara. Emosi dalam suara pria ini semakin kaya dan kaya. Dapat dibayangkan bahwa ketika melindungi ibunya dan Xiaoya, ia harus bersembunyi di balik bayang-bayang dan menonton TV tanpa henti. Ketika bayang-bayang akan kembali, Cheng Jinwoo bertanya. Selain Bell, apakah ada orang lain yang merasa akan dipromosikan? Tentu saja, tidak ada yang menjawabnya. Menaikkan level juga tidak mudah, dan perlu pemahaman yang baik untuk mengetahui kapan waktunya untuk naik level. Di antara semua prajurit, Bell adalah satu-satunya yang dapat mengetahui peningkatannya sendiri, dan ada alasannya. Sekarang, peningkatan Bell adalah yang paling penting. Suara mendesing. Dalam sekejap, dua prajurit bayangan muncul di samping Bell yang sedang menunggu untuk berburu sendirian bersama sang raja. Melihat itu adalah Ygritte, ekspresi kekecewaan melintas di wajah Bell. Namun berbeda dari itu, mata Cheng Jinwoo cukup cerah. Menukarkan. 039. Setelah bertukar dengan tentara bayangan di samping Ygritte, Cheng Jinwoo muncul di depan mereka. Sangat bagus. Jagrid berlutut dengan hikmat seperti biasa.
Meskipun Cheng Jinwoo dulu merasa sangat terbebani oleh etiket yang berlebihan dan penuh hormat ini, tetapi dia cukup senang melihat ini setelah sekian lama. Peningkatan Jagrid. Ini juga sesuatu yang sudah saya nantikan sejak lama. Kalau begitu, mari kita mulai. Memanggil, belati Raja Iblis, Seong Jinwoo tersenyum. Sungguh kesuburan yang luar biasa yang dimiliki Warcraft di depan saya. Mayat pohon hangus dan monster yang telah hangus sebelumnya mulai menumbuhkan tunas baru di beberapa titik. Ci. Selain tempat ini, ada 40 tempat di mana ruang bawah tanah lepas kendali. Jika Anda ingin 3 orang menangkap semua monster, Anda tidak dapat membuang waktu. Kantor Serikat Xiaoya. Awalnya, dia mengira kantor itu lebih nyaman daripada di rumah, tetapi dengan kedatangan tamu tak terduga, Liu Chenhao sekarang merasa bahwa setiap detik di kantor sama dengan setahun. Kemudian, Liu Chenhao mengalihkan pandangannya ke jam yang tergantung di dinding. Ini jam 4:10 sore. Sudah lebih dari 2 jam sejak pria aneh itu tiba di kantor Xiaoya. Mendengus. Mungkin karena suara menelan air liur tanpa sadar terlalu keras, Liu Chenhao melirik pria yang datang mengunjungi kantor tanpa menghubunginya terlebih dahulu. Keduanya saling memandang melalui kacamata hitam, dan pria itu tersenyum pada Liu Chenhao. Liu Chenhao menggerakkan otot wajahnya yang sudah kaku dengan kejang, dan setelah memaksakan ekspresi yang tampak seperti senyuman, dia segera memalingkan muka. Dahi Liu Chenhao dipenuhi keringat dingin. Meskipun saya sudah menelepon kakak tertua saya lagi, tetapi tetap sia-sia. Bip bip. Liu Chenhao hanya bisa menatap ponsel polos itu. Kakak tertua telah terputus selama 2 hari, dan saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dan panggilan masih tidak terhubung hari ini. Kuat? Kuat. Kuat? Kuat. Liu Chenhao yang meletakkan teleponnya tutup mulut. Staf di samping juga memiliki ekspresi yang sama. Serikat Xiaoya bukan lagi serikat kecil beranggotakan 3 orang. Setelah melihat kelihatan serikat, beberapa karyawan luar biasa telah bergabung dalam pekerjaan itu satu demi satu. Suasana yang sangat memalukan di tempat kejadian membuat beberapa anggota staf terdiam pada saat bersamaan. Tapi itu bukan kesalahan mereka. Tidak. Siapapun dalam situasi yang sama akan bereaksi dengan cara yang sama seperti mereka. Pria yang duduk di kursi di sudut kantor adalah salah satu pemburu terkuat di dunia, dia juga salah satu pemburu pemarah di dunia. Selain itu, dikatakan bahwa presiden guildnya sendiri memukuli pria itu dengan sangat kejam sehingga dia dikirim ke rumah sakit dalam keadaan seperti itu. Siapa yang berani tertawa di depannya? Thomas Andre. Pemburu teratas di dunia pemburu datang langsung ke persekutuan Xiaoya untuk bertemu dengan Cheng Jinwoo. Berkat Cheng Xiaoyu, Liu Chenhao dan staf persekutuan Xiaoya hampir mati setelah menyambut tamu yang bahkan belum dihubungi ini. 039. Apakah Anda ingin menelepon untuk melihat 039? Liu Chenhao telah mengkhawatirkan masalah ini selama 2 jam. Dengan suara geser, pintu otomatis kantor terbuka. Pada saat ini, semua staf termasuk Liu Chenhao berbalik pada saat bersamaan. 039, tolong satu harus satu. 039. Dalam sekejap, mata Liu Chenhao membelalak. Liu Chenhao dengan gembira menggebrak kursinya, dan berteriak dengan suara penuh perasaan tulus dari semua staf. Kakak 1. 039, masih memikirkan apa yang terjadi sehingga membuat begitu banyak wartawan berkerumun. 039. Seong Jinwoo memandang Thomas yang tersenyum cerah padanya. Dilihat dari ekspresi Thomas, dia sepertinya tidak meninggalkan kebencian. Jadi, mengapa Thomas datang ke negara yang jauh? Tanpa menunggu Cheng Jinwoo bertanya, Liu Chenhao meraih lengan Cheng Jinwoo. Kakak, kenapa aku tidak bisa menghubungimu selama 2 hari ini? Sedikit sibuk. Kuat, jadi sepertinya. Kak, bajumu. Liu Chenhao berhenti bergerak. Dia melihat tanda pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di pakaian Cheng Jinwoo. Rasanya sangat mirip dengan pakaian di akhir perburuan raksasa saat itu. Kakak sangat sibuk sehingga saya tidak bisa menghubungi Anda selama 2 hari. 039. Berapa banyak monster yang mati di bawah belati kakak tertua? Memikirkannya saja sudah membuat merinding. Pada saat ini, Thomas melangkah mendekat. Thomas sangat tinggi, dan dia mempersempit jarak satu sama lain tanpa mengambil beberapa langkah. Jadi, Thomas berdiri di depan Cheng Jinwoo. Hei, Ter 752. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Piece out and Bay Bay.